Kalau kamu ikutin persis peraturan accounting, pencatatan keuangan bisnis itu sangat ribet. Makanya perusahaan besar banyak yang merekrut staf accounting untuk melakukan pembukuan dan juga pembuatan laporan keuangan. Nah, tapi apa kabar nih kita-kita yang UMKM dan juga online shop? Masa iya nggak dicatat keuangan bisnisnya? Gawat itu mah. Nah, di video kali ini aku bakal share alur pencatatan keuangan bisnis yang jauh lebih simple, jadi ini cocok ya buat UMKM dan juga online shop. Biar kamu juga bisa punya pencatatan keuangan yang rapi dan sederhana, tanpa harus repot-repot belajar accounting atau rekrut akuntan. Jadi, alur pencatatan keuangan bisnis untuk UMKM biasanya aku bagi jadi 3 tahap. Yang pertama adalah pencatatan selama bisnis berjalan. Nah, nanti di video ini aku juga akan share apa saja yang perlu kamu catat selama bisnis berjalan, biar nanti saat kamu mau bikin laporan keuangan itu jauh lebih gampang. Tahap kedua adalah tutup buku, di mana kamu memberi batasan transaksi mana yang masuk ke periode ini dan mana yang dihitungnya masuk ke periode depan. Tahap ketiga adalah pembuatan laporan keuangannya, di mana kamu menggunakan data-data yang dari tadi sudah terkumpul dari tahap-tahap sebelumnya dan membuat menjadi laporan keuangan. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung aja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu pencatatan selama bisnis berjalan. Kalau kita tiap hari bikin laporan keuangan kan capek ya, tapi kalau misalnya kita cuekin aja dan tiap akhir bulan kita harus nyari-nyari data, ya pusing juga kan. Nah, jadi kita cari jalan tengahnya gitu. Nah, biar proses kamu bikin laporan keuangan nanti itu juga lebih gampang, ada beberapa hal yang perlu kita catat selama bisnis itu masih berjalan, terutama penjualan dan juga pengeluaran. Oke, aku akan bahas dari catat penjualan dulu ya. Nah, yang pertama adalah kalau misalnya penjualan kamu menggunakan sistem gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu ini penjualannya menggunakan sistem seperti website atau marketplace, itu gampang. Jadi all you have to do itu adalah tiap akhir periode atau akhir bulan, kamu tinggal tarik datanya dari dashboard website atau marketplace atau sistem yang kamu gunakan. Nah, tapi kan biasanya mungkin kamu nggak hanya jualan di satu platform aja gitu. Misalnya kamu jualan di Shopee, tapi kamu juga jualan di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak, di website, dan lain-lain gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk juga kumpulin dan totalin semua penjualan kamu dari semua platform yang kamu punya. Next, aku mau bahas kalau penjualan kamu itu tanpa sistem atau masih menggunakan cara manual gitu. Nah, contohnya seperti penjualan kamu itu masih menggunakan chat ke admin via WhatsApp gitu, atau mungkin kamu lagi menerima special order jalur langsung ke owner gitu misalnya, yang nggak bisa dilakukan via marketplace atau website kamu gitu. Nah, kalau ini jujur memang agak capek ya, jadi kamu harus merekap dan mencatat semua transaksi yang melewati jalur tanpa sistem atau jalur manual secara manual gitu. Transaksinya itu tanggal berapa, jumlahnya berapa, dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk simpan bukti transfernya customer ya. Dan juga kalau misalnya klien kamu itu perusahaan atau mungkin nominalnya itu besar, lebih disarankan untuk membuat invoice biar lebih rapi juga. Kalau kamu mau lebih rapi lagi, kamu bisa buat sales log, kira-kira contohnya seperti ini. Jadi udah kelihatan jelas penjualan kamu yang melalui sistem berapa aja gitu, dan juga penjualan kamu yang melalui manual itu berapa aja. Nah, jangan cuma inget catat sales aja, tapi kamu juga harus ingat untuk catat pengeluaran bisnis gitu. Pokoknya semua transaksi duit keluar dari bisnis kamu harus dicatat jumlahnya berapa dan dipakai untuk apa. Ini termasuk gaji karyawan, biaya marketing dan iklan, belanja restock barang, dan kamu beli bahan dari supplier. Kamu juga harus catat transaksi belanjaan atau kalau kamu bayar tagihan ke pihak lain gitu selain supplier. Misalnya kamu bayar listrik, kamu bayar sewa, bayar internet. Nah, jangan lupa juga untuk mencatat pembelian aset gitu atau peralatan bisnis. Kalau kamu mau lebih rapi lagi, aku saranin kamu untuk kategoriin biaya-biaya bisnis yang sudah kamu keluarkan tadi. Kira-kira seperti ini gitu. Jadi ada kayak expense kategorinya gitu untuk apa aja. Tujuannya biar kamu lebih gampang untuk analisa bisnis kamu itu paling gendut atau paling berat biayanya itu di kategori yang mana. Oke, dengan kamu lakukan semua ini, langkah-langkah berikutnya pasti akan lebih gampang. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan laporan keuangan, kamu harus lakukan satu tahap ini dulu, yaitu tutup buku. Kenapa sih kita harus lakukan yang namanya tutup buku gitu? Nah, karena penjualan atau sales kan masuk terus gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kamu itu jualan online gitu.
Bahkan kamu sering banget menerima orderan yang masuk di luar jam kerja gitu. Nah, meskipun kamu belum proses, tapi kan orderannya udah masuk gitu. Atau bahkan kamu terus menerima orderan gitu ya, syukur, pas kamu lagi buat laporan keuangan gitu. Nah, kan gak mungkin ya kalau misalnya kita tuh sengaja tungguin sampai orderan itu sepi, krik-krik, baru kita bikin laporan keuangan kan. Tutup buku itu ibaratnya kita kasih batasan gitu. Transaksi mana yang masuk ke laporan periode ini dan sisanya ya masuk ke periode depan. Nah, apa aja yang harus kita lakukan saat kita lagi tutup buku? Yang pertama dan paling penting adalah kita harus tentukan cut off date. Cut off date itu apaan? Nah, tadi kan udah aku jelasin ya, kalau tutup buku itu berarti kamu memberikan batasan antara transaksi yang masuk ke periode ini dan setelah itu semuanya masuk ke periode depan. Nah, cut off date itu adalah batasan atau patokan tanggal yang menjadi batasan kamu untuk melakukan pencatatan keuangan. Misalnya kamu pilih cut off date itu tanggal 30, berarti semua transaksi yang masuk sebelum tanggal 30 itu kamu masukin ke periode laporan ini gitu. Dan kalau misalnya ada masukan lagi orderan atau mungkin kamu ada bayar tagihan setelah tanggal 30, udah kamu nggak usah pusingin pas lagi bikin laporan keuangan, itu masalah periode depan gitu. Itu bagian laporan bulan depan. Jadi ya biarin aja kalau misalnya tiba-tiba kamu harus bayar tagihan selama kamu lagi bikin laporan keuangan, atau tiba-tiba ada customer yang order mendadak dan kamu lagi bikin laporan keuangan, gak usah pusing gitu karena kamu udah punya patokan cut off date. Setelah kamu udah tahu nih cut off date, apa aja yang harus kamu lakukan selama tutup buku gitu? Yang pertama, kamu perlu melakukan pembayaran gaji untuk periode ini gitu. Nah, yang kedua adalah stock opnam. Stock opnam itu berarti kamu menghitung satu-satu gitu ya, jumlah persediaan yang ada di gudang kamu. Nah, tujuannya itu buat apa? Tujuannya pertama, itu biar kamu gampang saat kamu menghitung harga pokok penjualan saat buat laporan keuangan nanti. Dan kedua adalah untuk kamu bisa menghitung dan melihat apakah ada selisih stok dari fisik yang ada di gudang kamu dan juga yang tercatat di sistem kamu, biar tidak terjadi selisih stok. Ketiga adalah ambil data penjualan dan juga pengeluaran yang masuk ke periode ini, which is sebelum cut off date gitu ya. Jadi kamu berhentikan pencatatan, penjualan dan juga pengeluaran untuk periode ini, dan sisanya kalau ada transaksi yang masuk lagi, itu kamu udah buka data atau pencatatan untuk laporan bulan depan atau periode depan. Kalau kamu sudah melakukan semua ini, sebenarnya data kamu sudah cukup lengkap dan kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu buat laporan keuangan. Jujur, proses pembuatan laporan keuangan itu cukup ribet gitu ya, dan juga semua angka-angkanya itu masing-masing ada hitungannya sendiri yang cukup complicated. Dan kalau misalnya aku jelasin semuanya di video ini, mungkin kamu bisa nonton video ini sampai besok gitu, kan gak kelar-kelar gitu. Nah, jadi aku bakal bahas tipis-tipis aja biar kamu ada gambarannya. Untuk UMKM, proses pembuatan laporan keuangannya aku bagi jadi 3 step. Yang pertama itu buat income statement. Nah, income statement itu adalah laporan laba rugi ya, dan tampilannya itu kira-kira seperti ini. Jadi di sini tercatat gitu semua sales dan juga pengeluaran bisnis kamu gitu. Kamu salesnya berapa, kamu cost of goods sold atau harga pokok penjualannya berapa, biaya operasionalnya itu berapa, dan kamu juga bisa lihat gross profit dan juga net profit kamu itu berapa. Kalau selama bisnis berjalan semua catatanmu itu rapi, proses pembuatan income statement itu jauh lebih gampang tanpa kamu harus cari-cari struk yang hilang entah kemana gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah selesai buat income statement, kamu bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu hitung profit sharing atau dividen. Nah, ingat ya, cara business owner itu dapat duit dari bisnisnya itu ada 2. Yang pertama gaji owner dan yang kedua profit sharing. Nah, di tahap laporan keuangannya ini, kita lagi menghitung profit sharingnya. Nah, kita langsung contohin aja gitu ya. Anggap profit tadi kan sekitar 44 juta gitu. Nah, anggap aja bisnis ini membagi profit sharing sebesar 30% kepada owner dan sisa 70%-nya itu ditahan oleh bisnisnya sebagai retained earnings. Dan kira-kira hitungannya seperti ini. Berarti kira-kira hitungannya itu kita ambil net profit yang tadi udah dapat dari income statement sekitar 44 juta dan kita kali 30% dan kamu akan dapat sekitar 13 jutaan. Nah, itu profit sharing yang dibagikan kepada si owner. Dan sisa 70%-nya itu ditahan oleh bisnisnya untuk ditambahkan ke laba ditahan atau retained earnings. Kalau kamu sudah hitung profit sharing dan juga berapa yang harus ditambahkan ke retained earnings,
Nah, ini akan berhubungan dengan tahap selanjutnya, yaitu update perubahan pada balance sheet. Balance sheet atau neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan bisnis kamu dari aset, kewajiban, dan juga modal atau ekuitas. Tampilannya balance sheet itu kira-kira seperti ini gitu ya. Dan biasanya saat lagi mengupdate balance sheet, biasanya sih aku mulai dari aset dulu gitu. Nah, jadi pertama aku bakal update mulai dari aset lancar, seperti cash. Lalu cash itu berarti saldo di rekening ya, cash. Habis itu juga accounts receivable atau tagihan yang belum dibayar oleh customer gitu. Dan juga seperti inventory atau yang tadi kita udah lakukan stock opnam kan, untuk mengetahui berapa saldo inventory yang ada di gudang kamu gitu. Dan juga jangan lupa untuk juga mengupdate perubahan fixed asset atau aset-aset tetap yang dimiliki bisnis kamu seperti mesin, kendaraan, peralatan, handphone, laptop, dan lain-lain gitu. Dan jangan lupa juga untuk menghitung depresiasi atau penyusutan. Next, kita masuk ke liabilities dan equity ya. Nah, ini kalau kamu perhatikan, kiri dan kanan itu totalnya itu harus seimbang. Kenapa? Karena memang begitu. Oke, jadi aset itu harus sama dengan liabilities plus equity, karena memang sudah itu equationnya accounting gitu. Di bagian liabilities, kamu hitung dan update semua kewajiban yang dimiliki bisnis kamu. Oke, mulai dari tagihan-tagihan supplier yang belum kamu bayar, terus juga DP customer yang mungkin kamu belum selesaikan ordernya gitu, terus ada hutang-hutang bisnis dan juga kewajiban-kewajiban lain. Dan untuk UMKM di bagian equity-nya gitu, nah profit sharing yang tadi kita sudah hitung itu ditambahkan ke saldo capitalnya si owner sebagai profit sharing yang ditambahkan kayak gitu. Nah, dan juga profit sharing yang ditahan oleh bisnisnya gitu sebagai retained earnings, kamu tinggal tambahkan ke saldo retained earning-nya bisnis kamu. Kalau kamu udah nonton sampai sini, aku yakin kamu pasti jadi semangat untuk mencatat keuangan bisnis kamu kan. Nah, tapi mencatat aja nggak cukup, karena kamu juga harus bisa mengatur uang yang udah susah-susah kamu dapat dari bisnis kamu. Nah, makanya step selanjutnya adalah untuk nonton videoku yang ini, karena udah bener-bener aku jelasin cara atur duit untuk business owner. Jadi nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.